Baik, selamat malam semuanya. Jadi langsung saja ya, kita di sini saya akan menjelaskan mengenai jadi itu sebenarnya saya ada tugas untuk mata kuliah data warehouse. Jadi tugas data warehouse itu sendiri dia lebih ke gimana kita menjelaskan menjelaskan jenis-jenis data yang ada yang jenis-jenis data pada skema yang kita pilih. Langsung saja, skema yang akan saya pilih adalah skema human resource, di mana kita di sini bisa melihat data-data yang sudah ada. Data-data yang sudah ada itu terdiri dari employment department history, departemen, shift, employee, job candidate, sama employee pay history. Nah, kalau di sini kita lihat ini data-data ini saling terintegrasi ya. Nah, kita kembali lagi ke tugas kita ini ngapain? Buatlah video menjelaskan mengenai jenis-jenis data. Nah, di sini kita disuruh menganalisis jenis-jenis datanya. Baik, sebelum kita ke jenis-jenis data, saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang penjelasannya. Ini employee itu dia berhubungan dengan departemen history. Nah, departemen history berhubungan dengan departemen, sementara employee departemen berhubungan dengan shift, di mana job candidate itu berhubungan dengan employee. Ya, job candidate kan merupakan employee sendiri. Lalu employee pay history. Employee pay history itu adalah pay history dari apa namanya, pembayaran dari employee tapi yang sudah lalu, makanya dia disambungkan ke employee. Mungkin di sini ada terhubung satu lagi, cuman tidak, ini ya, dia langsung ke purchasing, jadi kita skip aja. Nah, sambil kita baca juga PPT-nya. Nah, di sini ada saya baca kalau untuk mendeskripsikan data karena tugasnya kita tadi disuruh menjelaskan mengenai jenis-jenis datanya. Pertama saya akan jelaskan di sini bahwa di deskripsi datanya ini ada terdiri dari knowledge, insight, sama information. Nah, kalau ini lebih ke information sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena data-data ini mengandung unsur informasi-informasi yang ada pada bagian human resource seperti departemen. Ya, dia berisi primary key-nya departemen ID dan U1-nya name, group name, dan modified name. Nah, itu isinya itu informasi semua gitu. Jadi kalau dibilang knowledge nggak terlalu, dan kalau dibilang insight juga nggak terlalu. Jadi dia tuh masuknya ke bagian information. Lalu untuk ukuran data, uh, tentunya datanya terstruktur ya ini ya, karena kalau data yang nggak terstruktur kalau menurut saya dia nggak bakal terintegrasi begitu. Lalu untuk data representationnya juga, tampilan datanya juga sudah cukup jelas karena kita bisa lihat di sini data-data tersebut sudah terhubung dengan baik dan benar gitu untuk pada setiap elemen data yang ada di sini. Lalu cek lagi. Kalau jenis-jenis datanya sendiri ini ya pastinya kalau dilihat dari datanya, ini pasti datanya itu dari database ya, karena kita bisa lihat ada primary key, ada U1, U2, itu kalau menurut saya itu dari database. Lalu untuk data readiness-nya, ini kita bisa lihat di sini ada data richness, data konsistensi, data validity-nya. Nah, untuk readiness-nya ini udah lengkap. Kenapa? Ya ini bisa diakses. Kalau untuk yang source reliability ini sudah sangat reliability, yang akurasinya juga udah oke, karena ya ini udah terhubung satu sama lain, apalagi ini udah terhubung dengan yang lainnya ya, seperti sales dan lain-lain. Lalu di sini juga sudah data accessibility-nya juga oke, data security-nya sudah pasti juga, karena di sini udah kayak udah warehouse dan ini udah primary key dan ini udah masing-masing udah beda, jadi mungkin sudah cukup lah menurut saya. Lalu data richness-nya juga udah oke, data konsistensinya juga oke, udah sesuai dengan bagian-bagiannya kalau employee itu dapatnya apa aja. Data currency dan timelines-nya juga udah lengkap, dan data granularity-nya juga udah oke. Untuk data validity-nya sendiri, nah ini untuk validity-nya sendiri kita kalau menurut saya nggak bisa tahu ya, karena ini dia cuman ngisikan yang modelnya doang. Jadi dia nggak ada ininya, nggak ada kita bisa ngecek validity-nya dan relevansinya juga. Kalau untuk relevansi saya bilang sih udah oke, karena ini udah relevan gitu loh, karena human resource terhubung dengan purchasing apa segalanya itu udah kalau menurut saya sudah sangat relevan sih. Lalu untuk overview data processing-nya, di sini kurang lebih sudah sama lah ya, karena dia di sini bertahap juga gitu. Mungkin dari sini masuk ke sini,
Ya nggak ada, ya dia ada awalnya semua sih. Dia awal ini kalau saya lihat dari employee departemen history semua. Jadi harusnya sih udah nggak ada masalah juga. Jadi untuk penjelasan sih kurang lebih seperti itu. Data consolidation, data preparationnya, data reductionnya. Jadi kalau misalnya di tugas ini untuk gimana kita mengenai jenis-jenis datanya, dia jenis-jenis datanya ini lebih jatuh ke information ya. Jadi kalau ke knowledge kurang cocok kalau menurut saya, karena ini memang data-datanya ini berisi informasi-informasi di setiap bagian yang ada di perusahaan tersebut, dari employee department history, departemen, employee, shift, job candidate, serta employee pay story. Yang dimana dia ini human resource ini tergabung kepada tergabung ketiga ya, ketiga skema yang lainnya, yaitu sales, person, dan purchasing itu sendiri. Kurang lebih penjelasan untuk tugas data warehouse itu untuk minggu ini seperti itu. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penjelasan, karena kita di sini masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Baik, kurang lebih itu saja. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.